Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Andra. Kali ini kita akan bahas mengenai overclock monitor. Monitor yang saya akan overclock nanti ini ada dua. Yang satu 60 Hz default, yang satunya lagi 144 Hz default. Jadi kita ada dua yang akan kita tes di sini. Dan yang 60 Hz ini adalah Benki Zowie RL2455, dan yang 144 Hz ini adalah Airo AIO 241G. Defaultnya 144 Hz. Tapi yang Benki ini brand terkenal, yang satunya lagi brand gak terlalu terkenal. Nanti kita akan tes. Sekarang yang harus kita bahas dulu ini apa itu overclock. Overclocking itu adalah kegiatan meningkatkan clock rate suatu komponen biar bisa berjalan melebihi desain clock. Umumnya yang di overclock itu adalah prosesor atau GPU, tapi bisa juga diaplikasikan pada komponen lain misalnya RAM atau monitor. Tapi untuk monitor ini seharusnya namanya bukan overclock, melainkan adalah over refresh rate, karena yang mau kita naikkan itu adalah refresh rate-nya, bukan clock-nya. Tapi kita pakai saja istilah overclock ya. Lalu berbahaya tidak kegiatan overclock monitor ini? Menurut hasil searching saya di forum-forum disebutkan kalau sebenarnya monitor yang bisa di overclock ini sebenarnya sudah punya refresh rate yang memang di atas yang dituliskan di boxnya. Misalkan monitor Benki Zowie RL2455 ini di boxnya tertuliskan kalau refresh rate-nya hanya sampai 60 Hz, padahal pabrikannya itu di atas dari 60 Hz. Sedangkan yang tidak bisa di overclock berarti spek yang di label yang ada yang sudah jual itu sesuai dengan pabrikannya. Misalnya 60 Hz tidak bisa di clock, berarti memang itu sudah maksimal 60 Hz. Jadi overclock monitor sebenarnya hanyalah unlock, bukan overclock. Jadi seharusnya overclock monitor ini aman untuk dieksekusi. Tapi dengan catatan overclock ini menggunakan kabel HDMI. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara bagaimana kita mengoverclock monitor. Tapi sebelum kita mulai, tutorial yang saya buat ini untuk VGA Nvidia ya. Sebenarnya pakai AMD juga bisa, tapi berhubung yang saya punya ini GTX 1650 Super, jadi saya nggak bisa ngasih tutorial pakai AMD. Kalau pakai AMD nanti pakai aplikasi Crimson overclocknya. Nah sekarang lanjut aja dulu ya. Sekarang kita buktikan dulu kalau ini monitornya lock di 60 Hz ya. Kita bisa lihat dari Nvidia Control Panel. Jadi diklik kanan di desktop, buka Nvidia Control Panel. Nah ini di Nvidia Control Panel nanti ada masuk menu Change Resolution. Bisa kelihatan kan kalau defaultnya itu ada 60 Hz. Ada pilihan-pilihannya, itu yang paling atas itu udah maksimalnya. Di sini maksimalnya 60 Hz. Lalu kita tes juga di UFO tester di website. Di situ udah kelihatan frame rate-nya maksimalnya 60. Lalu refresh rate-nya juga sama, maksimalnya 60 Hz. Jadi ini memang maksimalnya 60 ya. Sekarang cara untuk overclock monitornya gimana? Buka lagi Nvidia Control Panel-nya, klik kanan desktop, terus di display change resolution yang sama yang tadi. Nah lalu kita klik customize, klik itu biarin aja default aja centangnya. Lalu create custom resolution, di situ bisa dilihat itu horizontal pixel itu displaynya. Lalu di situ ada refresh rate di bawahnya, itu kan ada 60. Naikin dulu sedikit-sedikit jadi 65 lah gitu. Nanti kita tekan tes. Kalau misalnya monitornya mati lalu menyala lagi, berarti itu artinya overclocknya sukses jalan. Tapi kalau misalnya kita klik tes lalu monitornya nggak nyala lagi, itu artinya nggak bisa di overclock. Jadi clock yang dinaikin itu terlalu tinggi atau memang udah mentoknya segitu. Nah ini karena nggak bisa di display capture, karena waktu tes ini nanti di capture tetap ada terus, tapi nanti di monitornya bakal out of range. Itu artinya refresh rate-nya ketinggian antara display monitornya dengan yang di GPU-nya. Nah ini 65 jalan ya. Lalu kita selanjutnya tes lagi, naikin lagi 75 misalnya. Kita tekan tes. Nah ini masih bisa guys. Jadi jangan yes tapi no, karena kita mau ngetes lagi. Jadi kita naikin lagi.
masih bisa ya di 76. Lalu kita naikin lagi satu lagi, apa masih bisa atau enggak. Kita klik tes. Jadi kalau misalnya dia lama nyalanya 15 detik monitornya nggak nyala lagi, berarti itu sudah out of range. Jadi itu udah mentok, refresh rate segitu udah mentok untuk monitornya, nggak bisa dinaikin lagi. Nah ini 77 berarti udah nggak bisa, jadi kita pakai yang sebelumnya yaitu 76. Jadi kita klik lagi, tes lagi. Ini menyala. Nah kita klik yes karena kita mau save. Kita klik yes karena kita mau save custom resolution ini. Nah setelah ini dia di luar ada itu kan tulisannya displaynya 16 Hz. Oh, kita klik OK. Nah ini belum di-apply, jadi dia baru buat custom resolusinya. Sekarang kita klik custom resolusinya, itu ada refresh rate-nya sudah sesuai dengan yang kita tadi buat 76 Hz. Sekarang tinggal klik apply. Nah itu dia tadi gimana caranya overclock monitor. Nah sekarang kita tes dulu benar nggak sih ini 76 Hz setelah di overclock tadi. Terus kita balik lagi buka UFO testernya. Nah ini UFO testernya sekarang bisa kelihatan kan, frame rate-nya yang tadi 60 jadi 76 dan refresh rate-nya tadi 60 jadi 76 juga. Jadi monitor Benkizo WRL 2455 yang defaultnya di boxnya itu 60 Hz ternyata bisa di overclock sampai 76 Hz. Itu lumayan banget, naiknya 16 fps ya. Lalu selanjutnya kita akan coba di monitor yang 144 Hz yaitu Aero AIO 241G. Caranya sama seperti tadi ya. Karena monitornya udah ganti, udah colok yang baru yang 144 Hz Aero. Sekarang kita cek di Nvidia Control Panel. Nah ini bisa kelihatan ya monitornya, itu kode untuk monitor Aero. Resolusinya dan refresh rate-nya 144 Hz paling tinggi. Lalu kita buka UFO tester untuk ngetes lagi FPS-nya sama refresh rate-nya. Nah ini bisa kelihatan kan 144 Hz frame rate, 144 Hz refresh rate. Jadi ini defaultnya memang 144 Hz. Lalu sekarang lanjut aja kita overclock coba. Caranya sama kayak tadi, kita buka klik kanan, buka Nvidia Control Panel. Nah kita klik customize, lalu sama kayak tadi create custom resolution, kita klik. Nah ini refresh rate nya 144, kita naikin karena udah 144, kita naikinnya dari sedikit aja guys ya, satu frame kita naikin jadi 145. Nah ini dia nggak bisa di overclock berarti, karena ini nggak nyala lagi, out of range. Berarti dia 144 Hz udah mentok dan nggak bisa di overclock lagi. Ini monitornya memang murah, 144 Hz dan harganya cuma 2 juta. Jadi saya juga nggak berharap ini untuk bisa di overclock lagi ya, karena memang udah murah. Mungkin kalau monitor 144 Hz yang agak mahal mungkin bisa. Nggak tahu juga sih untuk kalian yang coba, dan bisa nanti diketik di komentar ya pakai monitor apa terus bisa dapat overclock sampai berapa. Oke, ini aja dari saya untuk cara bagaimana mengoverclock monitor. Silahkan dicoba, nanti kalau ada yang nggak tahu ditanya aja di komentar. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe. Thank you.